Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran masih dengan materi yang sama seperti minggu lalu. Sebelum Ibu membahas materi lebih dalam lagi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Langsung saja kita akan mulai pembelajaran dimulai dari unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur dari hikayat memiliki dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik ini merupakan unsur yang berasal dari dalam cerita. Sementara unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar cerita. Di dalam unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, dari kedua unsur-unsur tersebut juga memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Unsur intrinsik memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama, di dalam unsur intrinsik itu ada tema. Tema itu merupakan persoalan yang menduduki tempat yang paling utama dalam karya sastra. Lalu yang kedua ada latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat atau waktu terjadinya peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Lalu selanjutnya ada alur atau plot. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam karya sastra. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita, baik berperan sebagai orang pertama maupun orang ketiga dan sebagai peran pembantu dalam sebuah karya sastra. Dan yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemanfaatan kekayaan berbahasa seperti majas atau efek-efek yang tertentu yang membuat cerita menjadi lebih hidup. Dan yang terakhir ada amanat. Tentunya kalian sudah tahu apa itu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang dapat diambil dari sebuah cerita. Baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, namun Ibu akan jelaskan 9 nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama, ada nilai religius. Dalam nilai religius, ini merupakan nilai kepercayaan kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi terhadap sesama. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Yang selanjutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada nilai kepahlawanan atau patriotik. Nilai kepahlawanan merupakan nilai yang berkaitan dengan sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang selanjutnya ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi merupakan segala hal yang berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dari sandang, pangan, maupun papan. Selanjutnya ada nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tujuan tertentu untuk meraih kemenangan pada diri seseorang dan berkaitan dengan usaha untuk mengatur kelangsungan hidup. Yang selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral merupakan etika, nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada nilai estetis. Maksud dari nilai estetis ini, emosi dan pikiran dalam hubungannya dengan keindahan dalam sastra, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan moral, sosial, politik praktis, dan ekonomis. Jadi, nilai estetika ini berurusan dengan konsep-konsep tentang apa yang indah dan buruk, yang syahdu dan lucu, yang sama sekali tidak ada urusan langsung dengan kegunaan atau moralitas. Baik, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri kebahasaan dari hikayat. Dari segi kebahasaan, hikayat mempunyai kekhasan yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah ditandai dengan penggunaan banyaknya konjungsi atau kata penghubung pada setiap awal kalimat seperti maka,
Ketika penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan asing karena hikayat lebih tua dari negara Indonesia. Contoh, beroleh, titah, buluh, mahligai, inang, upeti, bejana, dan bahasa-bahasa arkais lainnya. Baik anak-anak, Ibu cukupkan penjelasan Ibu sampai di sini. Sesi diskusi akan Ibu kembalikan lagi ke dalam grup WhatsApp Basindo. Terima kasih.